Perkenalkan, saya Galus Setiawati, NIM 241218649 dari kelas Fakultas Hukum 1A kelas sore. Izinkan saya mempresentasikan tugas ilmu negara dengan judul Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah dapat diartikan sebagai proses demokrasi untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati dengan masa jabatan 5 tahun. Dasar hukum yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tujuan dari pemilihan kepala daerah yaitu yang pertama, untuk memilih kepala daerah yang amanah. Yang kedua, untuk memilih pemimpin yang berkompeten di tingkat daerah. Yang ketiga, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Yang keempat, mendorong partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Secara umum, pemilihan kepala daerah terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung, ialah pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, ialah pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh DPRD. Mengapa pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak? Tujuan agar efektivitas sistem pemerintah presidensial. Hal ini untuk efisiensi pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, penetapan siklus penyelenggaraan pemilu secara nasional. Terdapat beberapa proses atau tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tahapan yang pertama ialah penetapan jadwal dan pemilihan kepala daerah. Yang kedua, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Yang ketiga, pendaftaran calon. Yang keempat, penelitian persyaratan calon yang diatur sesuai dengan Undang-Undang KPU Nomor 8 Tahun 2020. Yang kelima, masa kampanye. Yang keenam, hari pemungutan suara. Yang ketujuh, perhitungan hasil. Yang kedelapan yaitu penetapan kepala daerah yang terpilih. Infrastruktur demokrasi yang mempengaruhi pemilihan kepala daerah secara serentak. Yang pertama, partai politik lokal. Yang kedua, ornop lokal. Yang ketiga, pres lokal. Yang keempat, perguruan tinggi lokal. Peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah yaitu pendidikan politik, partisipasi politik, rekrutmen politik. Peran ornop dalam pemilihan kepala daerah yaitu pendidikan kewarganegaraan, advokasi, dan media partisipasi masyarakat, pemantauan pemilihan dan pasca pemilihan. Peran pres dalam pemilihan kepala daerah yaitu arena kontestasi politik dan membentuk opini publik yang sehat, serta sarana sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Peran perguruan tinggi dalam pemilihan kepala daerah ialah pendidikan politik residen, politik pemantauan pemilihan kepala daerah. Elemen kunci dari penguatan demokrasi yaitu yang pertama, demokrasi mapan. Yang kedua, parpol yang sehat. Yang ketiga, ornop dan perguruan tinggi yang kritis dan memberdayakan, pres yang mencerdaskan. Yang keempat, pemilih yang rasional, cerdas, dan mandiri. Terdapat beberapa prinsip dalam pemilihan kepala daerah. Prinsip yang pertama dengan menggunakan keadilan, yaitu pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan adil dan transparan. Yang kedua, prinsip yang dilakukan menggunakan kesetaraan, yaitu semua warga negara
memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Prinsip yang digunakan yang ketiga ialah kerahasiaan. Pemilihan kepala daerah harus dilakukan dengan kerahasiaan yang terjamin. Pentingnya pemilihan kepala daerah dalam demokrasi yaitu: 1. Meningkatkan presentasi politik lokal. Yang kedua, mewujudkan pembangunan berbasis kebutuhan daerah. Dampak positif dari pemilihan kepala daerah yaitu: 1. Membuat demokrasi semakin kuat. Yang kedua, memberi ruang bagi calon independen dan partai politik untuk berkompetensi secara sehat. Dalam pemilihan kepala daerah terdapat beberapa tantangan dan potensi masalah serta solusinya. Potensi masalah yang pertama yaitu politik uang, yang kedua kampanye hitam, yang ketiga rendahnya partisipasi pemilih, yang keempat hoaks dan informasi palsu. Solusi yang dapat kita atasi yaitu dengan edukasi politik bagi masyarakat, pengawasan ketat oleh Bawaslu. Dalam pemilihan kepala daerah perlu keterlibatan warga negara. Integritas pemilihan kepala daerah yaitu menjadi integritas pemilihan kepala daerah dari berbagai bentuk kecurangan. Kualitas calon, meningkatkan kualitas calon yang akan dipilih. Perlunya kerjasama pengawasan pemilihan kepala daerah bersama masyarakat. Hal ini memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu alasan subjektif, yaitu terbatasnya personal. Alasan kedua yaitu objektif, yaitu wilayah pengawasan sangat luas. Dalam pemilihan kepala daerah diperlukan peran masyarakat dalam keikutsertaan serta di antaranya sebagai pemilih, yaitu menggunakan hak pilih dengan bijak, menolak politik uang dan kampanye negatif. Sebagai pengawasan partisipatif dapat diartikan sebagai aktivitas yang memastikan proses tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah dengan cara mengumpulkan data, informasi, serta menginventarisasikan temuan hasil terkait pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat. Melaporkan pelanggaran selama proses pemilihan kepala daerah, mengawasi hasil pemilu secara transparan. Tujuan pengawasan partisipatif yaitu terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan transparan, serta hasilnya bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Manfaat yang dapat kita ambil dari pemilihan kepala daerah bagi demokrasi saat ini. Yang pertama, menentukan pemimpin. Pemilihan kepala daerah menentukan pemimpin yang akan memimpin daerah. Yang kedua, mengembangkan demokrasi. Pemilihan kepala daerah mengembangkan demokrasi dan meningkatkan partisipasi warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pemerintah dengan pemilihan kepala daerah yang meningkatkan kualitas pemerintah dan pelayanan publik. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pemilihan kepala daerah adalah kesempatan kita untuk menentukan masa depan daerah. Pemilihan kepala daerah sebagai fondasi demokrasi lokal. Pentingnya peran semua pihak untuk kesuksesan pemilihan kepala daerah. Maka dari itu, pilihlah dengan bijak demi Indonesia yang lebih baik. Demikian hasil presentasi yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.